2 dan 3 juga semua. 1, kemudian 4, kemudian 4, kemudian 25, kemudian 16, ya. 4 tambah 16, 20. Tambah 10, tambah 9. Ini 9 ya? Iya, 9 tambah 25. Ini jadi 16 tambah 9, ini 2, ini 10, 4, ini 20. Jumlahnya berapa? 94 ya Mas ya? Oke. Ada yang kurang paham? Boleh ditanya, boleh ditanya. Dikali 600 dari departemen ini sebenarnya yang itu aku dia sebenarnya selalu wali Enggak. Dia nggak dibagi. Karena dia kalau yang ini kan berarti kan yang di atas ini yang sigma i akar dari x rata-rata dari i tapi yang bawah kan rata-rata ij. Ini dibebankan satu ada. Makanya perbedaannya di atas sama yang di bawah. Oke. ini kalau bukan sama dengan ya. Oke, yang kedua, R dikali N dikurang 1. R berapa? 3. N 5 kurang 1. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya. Kalau mau bertanya boleh bertanya, katakan ya. Selagi saya di sini loh. Kamu ini langsung aktif. Saya semua tahu. Padahal ini tanya kayak gini. Tahu. Gimana mungkin biasa kita kan
Oke, yang 7,83. Nah, tadi kan yang mana ya tadi? Aduh, hilang lagi. Ya, 65 itu 130 bagi 2. Nah, kalau yang 7,83 94 dibagi 12. Boleh ditandain. Ini dia. Ini tadi bagi 2 maksudnya keriting. Ntar bajunya yang dengan rekaman di Oke, rasio F-nya sama. Nah, itu nilai probabilitasnya itu P lebih kecil dari 0,01 atau P lebih besar dari 0,01. Untuk mencari nilai-nilai yang tadi, masih ada yang kurang mengerti? Boleh ditanya. Kalau tidak ada, biar kita masuk ke kasus sampel yang tidak sama banyaknya. Jelas ya? Lumayan. Yang tidak lumayannya di bagian mana? keriting, Bu. Rumusnya keriting. Aktif, Pak, cepetan. Rumusnya ribet ya? Keriting, Bu. Iya. Enggak lumayannya nanti udah enggak bisa baca itu. Enggak bisa ingat. Iya. Tapi jumlahinnya gampang ya? Tapi tinggal ngapal. Gampang. Oke, yang penting udah diingat-ingat aja. Nanti toh juga ujiannya pilihan berganda kan? Bisa lah. Janganlah. Boleh lah, kalian pasti bisa lah, saya yakin. Oke, masuk ke bagian C, kasus sampel yang tidak sama banyaknya. Nah, di sini observasi dikumpulkan dalam jumlah sampel yang sama besar, namun ukuran sampel masing-masing adalah N1, N2, N3 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya sama seperti yang tadi, SSR, SSU juga, MSSR, MSSU. Itu udah sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis varian 2 faktor. Nah, itu ada mesin atau sampel. Sama ya, ada 3 lagi. 49, 56, 51. Tahu kan ya? Halaman 8.26. Latihannya langkain. Ya udah. Tabel 8.7 itu ada mesin 1, 2 dan 3. Sama. Nilai rata-ratanya itu yang 49, 56 dan 51. Tahu ya dari mana ya? Oke. Masih dengan nilai yang sama. X2 rata-ratanya 52. Nah, agak sedikit berbeda dengan tabel 88. Bu, Puri mau ke WC. Boleh. Cepetan, Pak. Udah dia bilangin tadi. Boleh, boleh. Boleh. Silakan, Mbak. Jangan ditahan. Penyakit. Jangan ditahan. Cepetan daripada nanti itu. Daripada Nanti ketinggalan banyak loh. Iya, Pur, cepetan. Gak jadi ya? Ini gendong. Oh, gendong ya. Oke. Nah, di sini di tabel 8.8. Nah, itu dia ada rata-rata dia yang 55, 51, 49, 54, 51. Kalian lihat kan? Yang ini yang bawah. Itu rata-rata dari ke bawah, itu penjumlahan ke bawah dirata-ratakan. Gini ya? Iya. Dia ke bawah dia. Vertikal. Masih sama, dia meminta ANOVA lagi. Nah, hasilnya juga sama. Ini ANOVA yang di samping ini untuk sebelumnya. Untuk tabel 8.8, ada yang kurang paham? Karena dia tabel berikutnya itu ANOVA sama seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi yang untuk tabel 8.8 jelas ya?
ada tabel ANOVA lagi. Sama caranya. Nah, ini cara yang tadi yang udah saya jelaskan, mereka buat lagi di sini yang 130. Sama sih. Dan itu gak usah lagi dijelaskan karena tadi udah jelas ya. Kita masuk ke angka indeks, ini lebih sedikit rumit. Angka indeks, lompat tabelnya. Ini kalau selesai angka indeks boleh. Oke, angka indeks merupakan peralatan statistika yang sangat populer untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel ekonomi. Sekali lagi, angka indeks merupakan peralatan statistika yang sangat populer untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel ekonomi. Di sini metode penyusunan indeks harga ada dua. Yang pertama, indeks harga tak tertimbang, yaitu indeks harga yang tidak tertimbang ada dua macam lagi. Yang pertama metode agregatif sederhana, dan kedua metode rata-rata dari angka reaktif. Nah, oke, coba perhatikan untuk metode agregatif sederhana dulu. Yang A, itu ada jenis barang beras, daging ayam, gula pasir, telur ayam, ikan asin. Di sini ada istilah P0, PN. Biasanya sih kalau saya dulu P0, P1 waktu kuliah, bukan PN tapi P0, P1. Tapi di sini dia buat P0, PN sama aja. Itu hanya ya hanya simbol aja. P0 itu biasanya dia tahun sebelumnya, tahun yang lebih lama. Tahun dasar. Ya, tahun yang lebih lama, tahun dasar. Di sini 2009. Mereka ada buat satu lagi 2010. Rumusnya IA itu indeks agregatif. Nah, di mana sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali 100. Sigma berarti jumlah ya. Semuanya dijumlahin ke bawah, semua yang dari harga tahun dasar dan juga harga PN dari BDP ke. Oke. Berarti sigma PN per sigma P0. Sigma PN berapa? 69.000. Ya, 69.000. Sigma P0 58.000 kali 100 dapatlah 118,97. Itu dia yang di halaman 93. Untuk agregatif clear? Oke, gampang ya. Nah, yang kedua untuk rata-rata dari angka relatif. Nah, di sini I sama dengan sigma PN dibagi P0 kali 100 per K. Nah, K adalah banyaknya macam barang. Boleh diwarnain, kalau mau diwarnain K itu apa? Iya, jadi ada 5. Nah, ini mereka buat tabelnya lagi nih, diperjelas lagi nih semua. PN dibagi P0 kali 100. Mereka dibuat per setiap item, setiap barang. PN-nya 7.000, P0-nya 6.000. Berarti 7.000 dibagi 6.000 dikali 100. 25.000 dibagi 20.000 dikali 100. Nah, itu hasilnya ada di kolom nomor samping pinggir ya. Ya, nah itu jelas ya, jumlahnya semua 588,05. Dibagi 5 tadi beras, daging ayam, gula pasir, telur ayam, ikan asin. Ya, hasilnya 117,1 lebih. Gampang kan? Nanti kalau saya penting lah ingat rumusnya. Sebenarnya bab 8 dan bab 9 ini nggak susah, cuman mungkin ingat rumusnya ya karena panjang ya. Iya, karena soalnya itu nggak bisa kita kalau mesti pakai rumus sama. Kadang-kadang soalnya itu Karena ya itu kuncinya cuma satu. pemahaman, Sering banget. pemahaman Bu. Apa? Iya, makanya sering latihan, sering ngerjain soal. Pasti dia ini sepertinya dapatnya rumus yang ini. Nah, itu namanya pemahaman. Ya benar.
Oke, yang kedua, indeks harga tertimbang. Nah, indeks harga tertimbang ini ada lagi macamnya, indeks live payer sama indeks pH. Nah, ini indeks harga tertimbangnya yang untuk last payersnya sigma IL-nya sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Q apa Q? Quantity, kuantitas, ya jumlah. P price, harga ya. Ini udah masuk ekonominya dikit-dikit. Oke. Mereka juga buat di sini P0, Q0 udah dijumlahin. Kemarin ada ya yang pas online tanyakin indeks harga ya, siapa itu? Kamu ya? Yang mana yang kamu tanya kemarin itu? Yang di buku ya? Bukan. Oh ya, jadi ini. Keterangannya di sini. Yang satu untuk mencatat. Oh, mana? Ini kan ada kuantitas. Ini kan ada indeks PPR kan ada kuantitas. Kalau nyatat jurnalnya hanya penjualan. Nah, itu suruhnya ngitung dengan indeks harga tidak tertimbang yang sebenarnya. Tapi dikasih kuantitasnya bilangnya sama, tapi keduanya ada kuantitas. Ya, tapi berlaku. Kemarin udah saya jawab kembali. Semuanya dikalikan lagi kembali ke harga masing-masing, tetapi dengan jumlah kuantitas yang kan banyak macam. Di sini kan cuma kuantitasnya satu. Cuma Iya. kemarin di yang soal kamu kuantitasnya ada dua ya. Iya, ada dua kan. Nah, itu semua tetap setiap harga dikalikan ke kuantitas. Perlakuannya sama, gitu ya. Oke. Nah, ini yang untuk harga tertimbang. Itu tabel 9.3 halaman 9.5. P0 dikali Q0, tetap ya 6.000 dikali 40 sama dengan 240.000. Kemudian yang di bawahnya lagi yang nomor 2 yang untuk daging ayam 20.000 dikali 4 80.000. Yang untuk gula pasir 10.000 dikali 6 60.000. Nah, siapa yang temukan ada kesalahan di sini? Ada atau enggak? Ibu udah nyari. Benar semua ya? Benar semua ya? Nah, tabel 93 ini udah benar semua. Nah, kemudian untuk indeksnya kita tinggal ambil nilai yang PG dikurang dikali Q0 582.000 dibagi P0 dikali Q0 496.000 kali 100 117,34. Oke, yang ini gampang ya? Gampang. Gampang kalau baca gitu. Tapi nanti kalau suruh tutup buku ya, ujian tutup buku bingung. Oke. Sama untuk indeks Pak Aceh juga sama. Pak Aceh. Cuman itu ada salahnya itu loh. Tabel 94 ada salahnya itu. Iya. Di gula pasir, coba lihat di deretan gula pasir. Saya temukannya di deretan gula pasir sih. Coba dijumlahin dulu. Ya, 84. Benar. 84 ya, 84.000 ya. Yang di PN dikali Q0. $12.000 dikali 7 itu 84.000 bukan 74.000. Kemudian ada lagi tuh jumlahnya yang salah itu. Pastinya kalau itunya salah, totalnya sumnya salah ya. Berapa hasilnya? 689. Ya. Diganti ya. Dan yang pastinya kalau itunya salah berarti IP-nya salah dong ya. Berapa hasilnya? Lagi dihitung. Seratus ya 117,38 aja 117,38 boleh diganti langsung aja coret memang itu salah
117 tak? Iya, 117,38. Saya tulis ya. Iya, 15 kok. Boleh dilengkapi, siapa melengkapi? Oke, kemudian kita masuk ke X drobis. X drobis juga sebenarnya mudah, cuman dia rumusnya aja yang banyak itu. Karena dia ada setelah dibagi lagi gitu. Jadi 2 kali penyebut. Sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 ditambah sigma PN Q0 per sigma P0 Q0 per 2 dikali 100. Nah, oke. Namun setelah di sini ada syarat sederhana katanya ya. Jika Ley-Spurs dengan Pak AC ini sudah dihitung, dia jadinya ID sama dengan IL per IP per 2. Nah, coba lihat tabel 95. Itu juga pasti salah ya. Coba cari nilainya berapa. Hasil akhirnya aja itu sebenarnya yang salah. Terus jangan lupa perbaiki yang PNQN itu dia 74.000. Oh, pas ya. Yang itu yang 5, yang 679 diganti jadi 689. Coba ganti, coba hasilnya berapa? Satu 7, berapa? Ya, 117,36. Jawabannya 117,36. Kalau dipersenkan jadi PN-nya ada? Ada P0, ada P0, PN ya. Yang bisa dibagi. Ini kan bisa jadi bahan sisa. Ya, karena dia ini gabungan daripada yang Pak Aceh sama bahan sisa yang ini Ley-Spurs. Makanya jadi ada nggak bedanya? Kalau kita nggak tahu, kita dimulai pakai NPN. Oh, yang ini khusus untuk drobis. Ditambah masalah ini. Iya. Jadi dia namanya dia gabungan antara IL dan IP. IL kan ditambah ini uang, P ini jawabannya 117,36 atau 17,36%. Hah? Ya, 117,36. Kalau dipersenkan, tapi kalau tidak dipersenkan juga tidak apa-apa. Oke, untuk yang indeks terakhir ini ya, yang surfing ya. Enggak, ada 2 lagi.
Oke, yang Irving Fisher. Yang Irving Fisher ini dia IF sama dengan sigma P0 Q0 per sigma P0 Q0 per ditambah sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 diakarkan baru dikali 100. Ini akar dari IF dikali IP. Oke. Itu juga jawabannya pasti salah kan? Coba cari yang benar. Tinggal akarkan aja dikalikan baru diakarkan. Yang 117,36 dikali 115 yang tadi masih itu yang 117,38 ya jadinya. Bukan 115,67. Kalau ada orangnya enggak. Iya, nanti kalau udah pulang itu. Berapa? Ada yang dapat? 36. 36 aja. 117,36. Tuh ya, kalau salah satu, salah semua. Iya, jadinya salah semua karena dia Kayak tubuh sakit-sakit semua. iya kayak akuntansi. Kayak nanti kalian hati-hati. Oke, lanjut lagi ke indeks Edgeworth. Nah, rumus yang untuk Edgeworth ya sigma PN Q0 ditambah Qn per sigma P0 Q0 ditambah Qn dikali 100. Nah, untuk ini kita tambahin satu kolom yaitu akar dari Q0 dikali Qn. Akar dari 85 yaitu 40. Di sama 45 diakarkan, kemudian itu bukan kali tapi tambah 9.8 9.6 tabel 9.6 enggak, yang akar Q0 kali Qn itu ditambah, bisa diganti, itu ditambah bukan dikali. Nih halang 9.6 ini plus 9.6 ini plus. Iya sih dia pakai dia apaan plus? Iya. Ini Saya mau tahu. ini kan yang Oh, Nanti kita.